Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Ibu Fatimah selaku guru PPKN kelas 11 IPA 5 SMA Negeri 13 Jakarta. Di sini saya mewakili salah satu kelompok PPKN kelas 11 IPA 5 yang beranggotakan yang pertama ada Futikatul Janah nomor absen 15, yang kedua ada Muhammad Noval Fatur Rahman nomor absen 25, yang ketiga ada Semiati nomor absen 36, yang terakhir saya sendiri Wahyu Adi Satrio nomor absen 39. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemaparan materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman terhadap integrasi nasional? Jadi, ancaman terhadap integrasi nasional terjadi di luar maupun di dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap integritas nasional sendiri terdiri atas beberapa bidang. Yang pertama yaitu ancaman dalam bidang ideologi. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi yaitu ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat sehingga akan mengancam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Contoh ancaman di bidang ideologi yaitu yang pertama ada ideologi komunis, yaitu tidak mempercayai adanya Tuhan serta mengesampingkan hak-hak individu, seakan-akan negara itu memiliki kekuasaan penuh atas tiap-tiap warga negaranya. Yang kedua itu ada ideologi liberal, yaitu mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas. Nilai negatif dari ideologi ini menimbulkan gaya hidup konsumtif, sifat individualistik, sehingga pergaulan bebas. Ancaman yang kedua itu ancaman di bidang politik. Ancaman integrasi nasional dalam bidang politik dapat bersumber dari luar maupun dalam negeri. Contoh ancaman dari luar negeri yang pertama ada intervensi, yaitu ancaman berupa tekanan politik terhadap Indonesia. Yang kedua itu ada intimidasi, yaitu tindakan yang menakut-nakuti atau memberikan gertakan dan juga ancaman. Yang ketiga yaitu ada provokasi, yaitu tindakan menghasut dan memancing keributan dengan tujuan untuk mengganggu stabilitas negara. Yang keempat yaitu ada blokade politik, yaitu pengepungan atau penutupan suatu negara sehingga orang, barang, kapal dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Selanjutnya yaitu ada contoh ancaman dari dalam negeri. Yang pertama ada kudeta, yaitu pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Yang kedua ada separatisme, yaitu suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama yang lain. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini menjadi tiga hal, yaitu satu, perdagangan bebas. Kegiatan jual beli tanpa mengenal batas-batas negara akan menghilangkan hambatan perdagangan internasional seperti kuota dan tarif. 2. Sektor ekonomi rakyat tertinggal. Karena berbagai hal seperti subsidi semakin berkurang hingga koperasi semakin sulit berkembang, akibatnya usaha mikro kecil dan menengah sulit berkembang dan bersaing dengan usaha yang memiliki modal besar. 3. Ekonomi jangka panjang memburuk. Dalam kaitannya dengan disintegrasi, ekonomi yang memburuk akan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Akibatnya bisa terjadi penjarahan dan perampokan di mana-mana, dan tentunya merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ancaman terhadap integrasi nasional, bidang sosial budaya. Ancaman dari luar, 1. Kemiskinan. Menjadi titik lemah dalam integrasi nasional. Kemiskinan bisa menjadi pintu masuk bagi kekuatan radikal yang bermaksud menghancurkan persatuan dan kesatuan nasional. 2. Ketidakadilan. Hal ini menyebabkan kecemburuan sosial atau perbedaan status antar lapisan masyarakat, hingga akhirnya dapat mendorong terjadinya konflik antar golongan. 3. Rendahnya tingkat literasi. Apabila hal ini terus berkembang di masyarakat, maka nantinya kita jadi mudah terpengaruh oleh informasi hoax dan terjadi perpecahan di masyarakat. 4. Keterbelakangan. Membuat wilayah yang terbelakang merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah. Akhirnya,
Dari keterbelakangan ini bisa memunculkan gerakan-gerakan separatis untuk memisahkan diri dari Indonesia. Ancaman dari dalam. 1. Gaya hidup konsumtif. Mengonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. 2. Sifat hedonisme. Kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. 3. Sifat individualisme. Sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada serta tidak bermakna. 4. Gejala westernisasi. Gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada agresi atau invasi. Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain, sedangkan invasi adalah bentuk agresi yang menggunakan kekuatan militer bersenjata untuk menduduki suatu wilayah negara. Bangsa Indonesia pernah diinvasi 2 kali oleh Belanda yang ingin kembali menjajah, yaitu agresi militer 1 pada 21 Juli 1947 sampai 5 Juli 1947 dan agresi militer 2 pada 19 Desember 1948. Yang kedua ada pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan suatu tindakan memasuki wilayah suatu negara. Yang ketiga ada sabotase. Sabotase adalah pemusnahan fasilitas militer, perhubungan atau pengangkutan wilayah musuh oleh agen rahasia lawan atau oleh kelompok gerakan perlawanan bawah tanah. Yang keempat ada spionase. Spionase adalah kegiatan memata-matai suatu lembaga atau organisasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi penting atau rahasia tanpa izin. Yang kelima ada aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata ini mengancam keselamatan bangsa dengan menimbulkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban. Beberapa contoh kasus teror di Indonesia adalah bom Natal pada 24 Desember tahun 2000, bom Sarinah Tamrin pada 14 Januari 2016, dan bom Surabaya pada 13 Mei 2018. Yang keenam, ada ancaman keamanan laut dan udara. Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang mendapat prioritas perhatian pertahanan negara meliputi pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain. Sedangkan bentuk ancaman keamanan laut antara lain penangkapan secara ilegal, pencurian kekayaan laut, pencemaran lingkungan, dan klaim kepemilikan pulau oleh negara lain. Baik, kami rasa cukup sekian penjelasan dari kami tentang pemaparan ancaman terhadap integrasi nasional. Semoga apa yang kami sampaikan kepada teman-teman semoga bermanfaat. Dan apabila ada penjelasan yang kurang tepat, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.